Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia. Semua yang ada di dalam dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir adalah ketaatan, kebaikan yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita malam ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawalah, dan apa yang Allah cintai. Ibadah, kebaikan, ketaatan. Kemudian wa alim wa muta'alim, orang yang berilmu dan orang yang sedang belajar ilmu agama. Jadi duduknya kita di sini sedang membebaskan diri dari laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia dan seisinya. Alhamdulillah Allah menjadikan kita seorang yang muta'allim, orang yang belajar. Orang yang menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Orang yang punya agenda dan rutinitas untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, mempelajari akidah, mempelajari fikih. Ini diantara orang-orang yang punya keutamaan yang luar biasa. Kita lanjutkan pengajian kita setiap malam Selasa, membahas kitab Fathul Qorib, syarah dari Matan Abi Syuja. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ketiga di dalam pembahasan kitab fikih puasa. Pertemuan terakhir bahas apa? Pembatal puasa. Di dalam Matan Abi Syuja dibilang ada berapa pembatal puasa? 8 apa 9? 10. Yang pertama apa? Ma wasala amdan ilal jauf awi ra'si, segala yang masuk ke dalam rongga badan, baik itu rongga dalam maupun rongga kepala dengan sengaja. Kemudian apa lagi? Wal huknatu fi ahadis sabilain, suntikan di dalam melalui salah satu dari dua jalan, depan dan belakang. Kemudian apa lagi? Itu sudah 3. Yang keempat apa? Al-qai amdan. Apa qai? Muntah dengan sengaja. Baik dengan cara kita sengaja mencium-cium bau busuk, aroma yang tidak sedap dengan meniatkan untuk muntah, ini batal. Atau kita memasukkan jari jemari kita atau salah satu jari kita ke dalam rongga mulut kita dengan meniatkan itu mengeluarkan sesuatu, ini pembatal puasa. Yang kelima apa? Al-wat'u amdan fil farj, berhubungan badan dengan sengaja. Ini ada kafaratnya. Apa yang pertama kafaratnya? Membebaskan seorang budak yang beriman. Yang kedua, berpuasa berapa bulan? 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Kalau enggak bisa yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Sekarang kita masuk pembahasan yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah wasadisu al-inzalu an mubasyaratin. Al-inzal artinya adalah mengeluarkan air sperma atau air mani an mubasyaratin, karena bercumbu. Kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghair, muharram ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi, baik dengan sesuatu yang diperbolehkan. Ada enggak mengeluarkan air mani dengan sesuatu yang diperbolehkan? Ada, dengan tangan istri. Maaf vulgar karena ini ilmu, ya. Ini solusi bagi yang tidak bisa. Misalnya istri sedang nifas, ya enggak boleh berhubungan. Ada solusi dalam Islam. Atau sesuatu yang diharamkan, tangan sendiri. Atau tangan selain istri atau selain budak wanita.
Dan keluar dari definisi ini, keluar air mani bihtilam dengan mimpi basah, ini enggak masuk. Karena tadi bilang an mubasyarah, ada sesuatu tindakan. Akhwan, misalnya kita menonton video atau kita membaca bacaan yang vulgar, atau kita pacaran bercumbu kemudian keluar mani, maka ini batal. Tapi kalau tidak ada tindakan, contoh mimpi basah. Mimpi basah ada tindakan? Tidak ada. Ya, tidur, bangun, basah. Yang jadi tolak ukur basah bukan mimpi. Kalau kita mimpi sesuatu enggak basah, alhamdulillah. Ya, enggak payah-payah mandi. Kalau kita enggak mimpi, enggak ingat mimpi apa, tiba-tiba basah, basahnya benar-benar air mani, maka kita harus mandi. Dan ihtilam tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan jalan yang halal, tangan istri, atau sesuatu bentuk badan dari istri, atau sesuatu yang haram selain itu. Ustadz, apa hukum madhi? Laki-laki harus bedain antara mani dan madhi dan wadi. Ini pembahasan thaharah di awal-awal kita belajar. Madhi dan mani, di antara pembeda paling besar adalah mani itu pasti terasa, terpancar, afwan muncrat. Sedangkan madhi kadang kita nggak sadari, tiba-tiba keluar. Waspadalah bagi teman-teman ya. Karena madhi ini pembatal wudu, tapi dia bukan pembatal puasa. Itu yang keberapa? Yang keenam. Apa yang keenam? Mengeluarkan air mani dengan percumbuan atau yang semisalnya. Yang ketujuh, wal haidu. Apa tujuh? Darah haid. Meskipun di injury time, 5:30 sore, tiba-tiba muncul darah haid, puasanya batal dan dia wajib mengqadha hari tersebut. Yang kedelapan, wan nifasu. Nifas, darah yang keluar karena persalinan atau kelahiran. Yang kesembilan, wal jununu, gila. Gila. Yang terakhir, wariddah, keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam bukan cuma puasa Pak yang batal, tapi apa? Galo-galonya. Semua amal ibadah kita batal karena riddah wal iyazubillah. Jadi ini 5 tambahan. Yang pertama mengeluarkan mani ya. Yang kedua adalah haid. Yang ketiga adalah nifas. Yang ketiga adalah gila. Yang keempat adalah riddah. Apa riddah? Murtad. Karena itulah Islam itu punya namanya nawaqid, pembatal keislaman. Di antara hal yang memurtadkan kita adalah keyakinan, misalnya menolak sesuatu yang sudah diijma'i di dalam Islam. Seperti misalnya zina itu haram. Mengatakan zina itu halal, ini murtad dari agama Islam. Mengatakan sholat tidak wajib. Mengatakan hal-hal yang sudah disepakati oleh ijma', oleh konsensus para ulama, dan ini sudah sesuatu yang semua orang pada tahu. Kalau masalah musik, masalah isbal, masalah pacaran, ini sesuatu yang mungkin masih ada syubhat-syubhat di sana. Tapi kalau hal-hal yang misalnya zina, mencuri, membunuh, ada yang bilang bunuh halal, ya, tanpa sesuatu yang emang dihalalkan, maka orang seperti ini ya keluar dari agama Islam. Jadi pelajari Pak yang namanya nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Jangan sampai kita ini Islam
ya KTP-nya saja, tapi sebenarnya kita sudah keluar dari agama Islam. Mengakui Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah, puasa, kajian, bukan. Orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW mereka sholat, Pak. Bahkan mereka sholat jamaah di belakang Nabi SAW, bermakmum dengan Rasulullah manusia yang terbaik. Bahkan mereka menghadiri pengajian Nabi SAW, ikut berjihad berperang bersama Nabi SAW, tapi mereka fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di kerak bawahnya api neraka. Jadi jangan saya sudah sholat Ustaz, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya puasa Ramadan, saya muslim. Belum tentu. Karena Islam ini ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah, kalimat syahadat yang kita ucapkan punya gigi-giginya. Itu kunci surga, iya kunci. Tapi kunci itu punya gigi. Ada ketundukan di sana, ada cinta di sana, ada ilmu di sana, ada keyakinan di sana. Jadi harus dipelajari. Ya, penting ini masalah pembatal keislaman. Dan kita bahas nanti bahwasanya sunnahnya menyegerakan buka puasa bukan berarti makan berat ya, sehingga terlambat pengajian. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru, yaitu hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Ada enggak pembatal puasa yang belum kita sebutkan? Ada? Iya benar, niat tekad kuat untuk membatalkan puasa. Siapa yang jawab tadi? Hah? Siapa yang jawab tadi dari sini suaranya? Hah? Siapa? Abu Ibrahim. Masya Allah ya. Sehat Abu Ibrahim ya. Niat. Iya niat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau dia niatkan dia batal puasanya. Tapi ini niat, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar hal yang terlintas dalam benak. Aduh nggak tahan aku, ya sakit gigi ini batal belah puasa. Tapi baru keinginan. Beda dengan niat, pokoknya aku batal puasa. Balik ini aku buka kulkas, aku minum galo-galo isi dalamnya. Balik dia kulkas, dibukanya, kata isinya, lah batal puasanya. Karena dia sudah niat yang kuat, ya niat yang kuat. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama kata Syekh di sini, wa yustahabbu fi shaumi salah satu marfu karena dia naibul fa'il. Dia naibul fa'ilnya muannas, sedangkan fa'ilnya mudzakkar. Kenapa? Karena ada fasil. Ya, ada fasil antara naibul fa'il dan fi'il majhulnya. Salah satu asya disunahkan dalam puasa ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, kalau udah terbenam matahari langsung disegerakan Pak. Jangan sok kuat, agak belah habis sholat be aku minum, jangan. Karena ini diantara hal yang diperintahkan. Kata Nabi SAW ya tentang menyegerakan buka puasa, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Jadi tolak ukur bukan azan. Ngapo belum azan? Muazinnya lagi makan nasi padang. Lama nunggu di azan.
Jadi tolak ukur bukan azan, tapi ghurubus syams, terbenamnya matahari. Kalau matahari udah terbenam udah. Karena itulah biasanya kalau ya orang tua saya bukan azan di mana di masjid, tapi azan radio. Ya, azan radio. Karena itulah wahai para muadzin, kalau udah terbenam matahari, makan satu aja butir kurma atau minum seteguk langsung azan. Allahu Akbar dan seterusnya. Jangan pempek siko lagi lah, siko. Nah, lamo. Ustadz kita Ustadz Arifin Badri hafizahullah taala, pertama ketika beliau pulang dari Saudi ke Indonesia ya di tahun 2010, beliau jadi muadzin. Jarang-jarang beliau jadi muadzin pas hari pertama Ramadan. Ingin mencontohkan bahwasanya kita tetap azan tepat pada waktunya para muadzin. Ya, minum sedikit langsung azan. Cuman 2-3 menit azan itu, enggak terlalu lama. Insyaallah enggak kelaparan dia. Apalagi sudah minum, sudah hilang dahaga dan hausnya. Ini perlu diperhatikan. Ustadz, boleh tidak menyegerakan buka puasa dengan berhubungan badan? Ini nunggu buka puasa di meja makan, mereka nunggu buka puasa di dalam kamar. Boleh? Boleh? Yang udah nikah bilang boleh. Yang jomblo belum tasawur ya, belum punya ini. Jawabannya adalah boleh, tapi saya juga baru dapat faedah dari kitab-kitab Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah mengatakan tidak dapat pahala menyegerakan buka puasa. Karena yang disunahkan disegerakan itu adalah makan atau minuman. Jadi kalau kita boleh Allahu Akbar, dia langsung datang istrinya boleh. Ini perbuatan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan kebolehannya. Kenapa enggak boleh istri sendiri? Kalau istri orang udah enggak boleh. Ya, kalau istri sendiri boleh. Kalau memang udah masuk waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana basyiruhunna." Sekarang kalau udah terbenam matahari, datangi mereka enggak masalah. Cuman sebaiknya adalah menyegerakan dengan selain berhubungan badan, yaitu makan dan minum. Sebagian orang malah dengan apa? Rokok. Ini ya tidak mendapatkan pahala menyegerakan buka puasa karena rokok itu diharamkan. Ustadz makruh, Ustadz rokok. Iya, makruh itu ketika pertama kali rokok muncul, Pak. Ulama nggak tahu hukumnya. Apa zat yang terkandung di dalamnya, mereka menghukumi makruh saja. Tapi sekarang setelah sudah ilmu kedokteran, yaitu bagian kesehatan, hadis yang jelas la doror, enggak boleh membahayakan diri sendiri. Dan tanyalah semua dokter, rokok itu berbahaya, udah. Enggak usah banyak alasan ini udah. Kata Nabi enggak boleh melakukan hal yang berbahaya, rokok. Sepakat para dokter dan tim medis itu berbahaya. Jadi dia enggak dapat pahala menyegerakan buka puasa. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitra. Kalau dia ragu, ini sudah masuk belum ya? Masuk belum ya? Ada kaidah al yakin la yazalu bi syak, la yazul bi syak. Keyakinan itu enggak hilang dengan keraguan-raguan, kembali ke hukum asal. Kita ketemu air. Air hukum asalnya suci enggak, Pak? Ini najis tak ya? Hilangkan ragu, berwudu dengan air tersebut. Kita di rumah udah wudu, datang ke Imam Syafi'i, aku tadi ini kentut enggak ya? Hukum asalnya apa? Wudu, sehingga abaikan kentutnya. Saya tadi BAB, udah wudu belum ya? Apa yang yakin? Belum wudu, maka kau berwudu. Udah masuk belum ya waktu azan maghrib? Yang yakin? Belum, sehingga nggak boleh kita buka
puasa sampai tahakkuk benar-benar kita tahu bahwasanya mentari sudah terbenam di kaki barat. Barulah kita berbuka puasa. Wa yusannu an yuftira ala tamrin, dan kita disunahkan berbuka puasa dengan kurma. Wa illa fama'in, kalau tidak ada kurma, air. Dalam sebuah hadis Nabi ya dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik. Perhatikan santriwati terutama, kana Rasulullah yuftiru ala rotobatin qabla an yusalliya. Nabi itu makan beberapa kurma basah rutab sebelum salat. Artinya makannya sedikit baru salat. Baru salat. Kemudian habis salat baru dia pengajian. Baru dia makan gede. Berarti sebagian ya jangan dia menunda sholat menjadi kebiasaannya, menunda pengajian jadi kebiasaannya dengan alasan buka puasa. Kalau kita makan cuman sedikit saja itu sudah sebenarnya mencukupi kita. Kalau saya biasanya kadang makan itu setelah tarawih ya. Kenapa setelah tarawih? Karena ya takutnya ketika tarawih kalau udah kenyang ngantuk, jadi nggak bisa menikmati bacaan sang imam. Begitu juga pengajian kenyang, jadi pengajian lapar saja. Tadi makan cuman pempek sedikit, sikok langsung pengajian. Ini alasan puasa menjadikan alasan terlambat pengajian, ini tidak dibenarkan, ya tidak dibenarkan. Kalau enggak ada kurma rutob, fa in lam takun rutobat fa ala tamarot, maka dengan kurma kering. Fa in lam takun, kalau enggak ada kurma hasawatin minal ma, maka dia minum beberapa teguk air. Ustadz, bagaimana dengan berbuka dengan yang manis-manis? Ternyata dalam mazhab Syafi'i disunahkan. Disunahkan berbuka dengan yang manis-manis kalau tidak ada kurma dan tidak ada air putih. Pernah enggak katik banyak putih? Jarang kalau kita ya. Karena mereka mengkiaskan dengan kurma. Karena kurma katanya manis sehingga Syafi'iyah mengatakan disunahkan dengan yang manis-manis. Tapi ini bukan hadis Nabi. Itu iklan sirup ya, atau iklan teh atau ya iklan teh atau iklan sirup. Berbukalah dengan yang manis-manis. Yang benarlah adalah berbukalah dengan dia yang manis. Nah, ini baru ya. Yang belum nikah nih. Ya. Wathani, yang kedua, takhirus sahur atau takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Malam yaqa fi syakin fala yuakhir. Wa yasulu suhur bi qalilil akli wa syurbi, dan dinamakan sahur minimal adalah dengan sedikit makanan maupun sedikit minuman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tasaharu walau bijur'atim ma, sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air, beberapa teguk air. Jarak mengakhirkan sahur dalam sebuah riwayat dikatakan adalah khamsina ayah, ya 50 ayat. Ayat yang sedang, bukan ayatud dain. Ayat yang paling panjang apa namanya? Ayatud dain, ayat utang. Ya, 1 halaman full. Ya, halaman full. Saya berapa? 286. 83 kalau 286 enggak ya? 283 ya. Oh, enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ya.
Wahai orang-orang, ini pentingnya ayat utang, Pak. Utang piutang pun dibahas dalam Al-Quran, bahkan dalam satu ayat paling panjang yang dikenal dengan ayatudain, ayat utang. Ayat utang. Tapi ayat yang pertengahan, ayat yang sedang 50. Karena itulah yang lebih bagus makan sahur itu adalah di 10 atau 15 menit terakhir sebelum subuh. Jadi nggak ada waktu imsak dalam Islam. Imsak itu kapan? Ketika masuk azan. Sebagian kita kan kalau udah bunyi sirene, nging, udah imsak nggak boleh makan. Salah. Itulah waktu terbaik untuk makan. Ustadz, untuk kehati-hatian boleh, hati-hati mah boleh. Tapi untuk mengharamkan satu yang halal nggak boleh. Boleh makan tapi hati-hati, bagusnya begitu. Jadi waktu imsak bukan waktu nggak boleh makan minum, tapi waktu yang lebih baik makan dan minum, tapi hati-hati. Dan sahur bukan syarat maupun wajib puasa. Sebagian kita kalau nggak bangun sahur nggak puasa, salah. Bahkan sebagian jadi alasan meskipun udah selesai azan, dia bangun langsung minum, nggak boleh, nggak sah puasanya. Kalau udah masuk waktu fajar nggak usah buka puasa, nggak usah sahur, langsung aja puasa. Kalau kita sengaja minum, kita tahu udah masuk waktu nih, udah jam 5 nih, udah setengah jam, jam 5 kurang 15, kita bangun, langsung buka puasa, langsung sahur minum, nggak boleh, nggak sah puasanya, karena dia sudah melakukan pembatal puasa ketika sudah masuk waktu puasa, yaitu masuknya waktu fajar. Yang ketiga, tarkul hujri minal kalami, meninggalkan ucapan-ucapan keji ketika berpuasa. Fayasunu shaimu lisanahu 'anil kadhibi wal ghibah wa nahwi dzalika kasyatmi. Seorang yang berpuasa menjaga lisannya dari dusta, bohong, dari ghibah. Bahkan sebagian ulama Zahiriyah mengatakan orang yang ghibah batal puasanya karena dia sudah makan bangkai. Ayakula gimana? Ahadukum gimana? Pertengahannya? Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakulalah ma'akhihi maitan fakarih tumuh. Jangan kalian menggibahi satu sama lain. Apakah kamu senang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Kita makan bangkai kambing beda galak kita bangkai. Bangkai itu artinya yang disembelih yang tidak mati dengan penyembelihan yang benar. Misalnya kambingnya bunuh diri habis ditolak, nabrakkan kepalanya kepada tembok sehingga mati, nggak halal. Karena itulah teman-teman yang naik mobil sedia pisau setiap saat. Naik mobil tiba-tiba ada kambing lewat ketabrak, kalau dia belum mati sembelih biar halal. Kita tinggal bayar aja, harganya berapa Pak? Nggak sengaja 2 juta. Tapi kita dapat daging kambing. Kalau dia mati nggak boleh dimakan dan kita masih bayar 2 juta rugi. Karena itulah waspadalah. Ngapa pula nabrak kambing. Kemudian di antara yang diharamkan adalah mencela, mencaci maki. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, tentang masalah ini, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, dalam hadis yang lain, wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang lagi berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan bodoh, perbuatan bodoh, perbuatan dusta, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya sah tapi pahalanya 0. Pahalanya 0.
nol karena dia tidak bisa menahan diri dari berkata dusta, mencela dan yang seterusnya. Kata Syekh di sini, wa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencelanya, falyakul, maka katakanlah marrataini au thalathan. Dalam mazhab Syafi'i 2 kali atau 3 kali, sekali aja cukup yang lebih tepat. Inni shaimun, aku lagi puasa. Imma bilisanihi kama qala Nawawi fil Adhkar, baik dengan lisan diucapkan saya puasa, sebagaimana Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutkan, au biqalbihi, atau di dalam hati sebagaimana riwayat Ar-Rafi'i. Jadi ulama beda pendapat, ulama Syafi'iyah. Nawawi mengatakan ini disunahkan disebutkan. Oi Buyan, ini soim, aku puasa. Oi Buyan, Rafi'i dalam hati bilang aku puasanya. Mungkin takut ria, ya takut ria. Yang lebih tepat adalah pendapat Imam Nawawi. Ini harus dilafalkan. Kalau sunnahnya disebutkan. Faedah pertama, untuk memberitahu kepada orang tersebut kalau orang yang puasa itu enggak layak untuk mencaci maki. Yang kedua, ngasih tahu kalau kita enggak membalas caci makian itu bukan gara-gara kita tidak mampu. Boleh Pak membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Ya. Hal jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan yang semisalnya. Woi Buyan, kau juga Buyan. Woi Gilo, kau tuh Gilo. Boleh. Tapi kata Allah, wa in afa wa gimana ayatnya? Wa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau dia memaafkan. Woi Buyan. Insyaallah. Iya pinter. Dan dia berbuat baik, justru memuji, enggak membalas keburukan, maka pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan ketika mampu melampiaskan, ini adalah puncak akhlak yang tertinggi. Rasulullah dilempari oleh penduduk Taif, teman-teman, sampai pecah. Ya. Apa ini namanya? Tumitnya, sampai berdarah. 3 mil, 4,5 kilometer dikejar-kejar, dilempari. Wah, bodoh, jangan ganggu kami, jangan rusak agama kami. Kemudian setelah jauh datang malaikat penjaga gunung dengan malaikat Jibril, ya Muhammad, perintahkan apa saja. Karena Allah sudah melihat apa yang kaummu perlakukan terhadap dirimu. Kalau kau mau, saya akan timpakan nih gunung Abu Qubais dan gunung sebelahnya, 2 gunung besar di kota Makkah, saya timpakan ke Taif. Kalau ini terjadi Pak, Taif di Google Maps not found, tidak ditemukan 2 gunung. Coba bawa gunung Kerinci itu nimpa ke Palembang, habis Palembang. Gunung yang nimpa ini bukan batu sih kok, ini bisa ya gunung. Ini 2 gunung. Ke Taif ketika itu masih kecil. Kalau kita jadi Rasulullah, apa yang terjadi? Tambah 3, 4, 5, lanjaklah. Ya. Nabi dilempari pakai batu sampai berdarah cah ini. Habis mereka. Tapi Nabi SAW kalau bilang idak masih mending, Pak. Ada usaha. Itu masih biasa. Tapi ini dibalas dengan yang lebih baik. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap, berdoa kepada Allah, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka kaum yang beribadah kepada Allah saja, gak berbuat syirik. Artinya keturunannya didoakan masuk surga. Kita lagi jalan dilempari batu. Woi kau, 7 keturunan masuk surga. Masya Allah. Nak belajar aku. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi jalan pakai baju, ya, yang baju ridanya itu dari bahan yang kasar,
Mungkin pakai selendang kalau kita ya, pakai baju kasar bahannya bukan. Kemudian ada orang yang narik dari belakang, Pak. Narik ke belakang gini. Sampai becap saking kuatnya. Kita lagi jalan, baju kita tarik uang di belakang, sampai nak ke belakang gitu. Teriak pula, "Oi Muhammad, minta duit." Minta duit. Sampai becap sini. Kalau kita langsung nyak belakang, langsung jurus bela diri keluarga loh. Pang. Apa dia kau cek itu? Bukan cek itu cari tak duit. Tapi Nabi SAW noleh ke belakang, ketawa Nabi. Nyengir be. Kemudian dia nyuruh sahabat untuk memberikan harta kepada orang Arab Badui tersebut. Padahal becap sana. Bukan kuat, bukan pelan tarian itu. Ya. Dan juga banyak kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur. Tahu sumur? Kalau penjara masih lemah, ada kawan ngobrol di penjara. Ada sipir penjara setiap pagi siang malam ngasih makanan. Sumur? Ada sumur enggak Ustaz Dika di sini? Ada. Nah, masuk situ. Pak Nyubo. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam melihat di atas, jangan-jangan ada orang yang baik hati yang pengen membantu dia. Wah, ya ada budak kecil, wah yang enggak tuh ya, tolong tali. Nah, kan, wah, alhamdulillah dikiranya selesai penderitaan, rupanya itu orang jahat, Pak. Bukan dibalik ke orang tuanya dicari wanted anak hilang, enggak, tapi dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang murah. Dibeli oleh Perdana Menteri, ya, terus sampai kisahnya sampailah Nabi Yusuf bisa membalaskan. Intinya sudah jadi bendaharawan negeri Mesir, ya, kakak-kakak di depan itulah. Nah, kau ada saat untuk melampiaskan itu ada. Tapi kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Kenapa mengatakan bahwasanya hari ini tidak ada celaan bagimu. Semoga Allah mengampunimu. Nabi Yusuf bahkan dijaga perasaan kakak-kakaknya. Ya Allah, terima kasih yang telah Engkau selamatkan diriku sejak aku masuk penjara. Kenapa Nabi Yusuf nggak bilang sejak saya masuk dalam sumur? Padahal sumur lebih buruk daripada penjara. Pengen menjaga perasaan kakak-kakaknya. Ini akhlak yang luar biasa. Jadi kalau kita lagi puasa diajak uang, santai bro, santuy. Santai cuy. Jangan kau nih. Nah, kita lagi belajar berpuasa, mengekang diri kita. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang terbaik bukan orang yang pandai bela diri, pandai gulat, bukan. Wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang terkuat adalah orang yang bisa mengekang arah, menahan diri, menjaga emosi ketika dia marah. Ketika dia bisa melampiaskan itu semua. Kita break sebentar ya untuk kita lanjut setelah adzan Isya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Allahu Akbar Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qaimah atimmu ala al-wasilatul fadilah wa ba'thu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Masih banyak sebenarnya sunah-sunah yang tidak disebutkan oleh pengarang di sini, ya. Di antaranya adalah memperbanyak muamalah dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan Jibril talaki sama Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Sekali khatam dalam Ramadan. Kemudian juga adalah dermawan, ya, banyak-banyak bersedekah, berinfak. Kemudian berdoa, karena waktu berpuasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Termasuk berdoa ketika berbuka puasa. Doanya apa? Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Ada hadis yang lain, dhahabal dhama wa batallatil uruq. Dan hadis ini pun khilaf para ulama, apakah sahih ataukah tidak. Ulama yang menilai sahih hadisnya mengatakan ini yang disunahkan, dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini pun lemah, sehingga dua-duanya boleh dipakai. Boleh pakai Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan boleh juga pakai dhahabal dhama. Tapi yang lebih hati-hati adalah menggunakan hadis atau zikir berupa dhahabal dhama wa batallatil uruq. Boleh setelah makan, boleh sebelum makan. Boleh minum dulu dhahabal dhama, ini sesuai dengan teks hadis. Boleh baca dulu baru minum. Dan masih banyak lagi, ya. Intinya berbuat kebaikan, ya. Contohnya apa? Memberikan makan orang yang berpuasa. Kemudian umroh di bulan Ramadan sebagaimana haji bersama Nabi SAW pahalanya. Dan masih banyak lagi tentang sunah-sunah yang dikerjakan ketika sedang berpuasa. Intinya berbanyak ibadah, memperbanyak zikir. Kemudian apa? Kalau di Ramadan bisa bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dengan i'tikaf, salat malam dan seterusnya. Dan hal-hal yang lainnya yang disunahkan di saat kita berpuasa. Kita masuk ke tanya jawab. Yang kemarin saja sudah banyak nih, sisanya utang saya. Ini nambah lagi nih. Ustadz, kalau chattingan sama lawan jenis kemudian keluar sesuatu, apa dia sesuatu itu? Mungkin sesuatu perasaan, ya.
Oh iya, ada tanya-tanya dari kemaluan, ya. Apakah batal puasa? Sudah kita bahas. Kalau mani batal karena dia ada tindakan. Kalau madhi tidak batal tapi mengurangi pahala puasa. Apa sebab ketindihan? No. Apa bahas ini? Bahas dah ini. Ya. Ketindihan dalam ilmu kedokteran adalah sleep paralysis. Woi, siapa dia itu, Ustaz? Intinya adalah kelumpuhan tidur. Jadi otak dengan organ badan itu ya, terkadang ketika bangun tidur belum sinkron, Pak. Jadi otak udah ngerespon, badan belum. Kita nggak bisa gerakin badan. Ya. Ini namanya ketindihan, lumpuh tidur. 2 menit, 3 menit selesai. Bisa lagi kita beraktivitas bergerak. Sebagian mengatakan ini dari jin. Boleh jadi. Bisa iya, bisa tidak. Bagaimana cara mengatasinya? Wallahu alam kalau kedokteran. Tapi kalau itu adalah gangguan dari jin, maka tentu saja dengan ya preventif. Pepatah mengatakan al-ilaj khairun minal al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Siapa yang belum pernah ketindihan? Ketindihan belum pernah? Sudah galau? Alhamdulillah anak belum pernah dan semoga jangan. Yang ngeri ya, ngeri. Tapi bukan berarti yang ketindihan itu nggak soleh, bukan berarti begitu. Yang kena santet itu bukan berarti oh ini orangnya jauh dari zikir, kesurupan, nggak pernah sholat, belum tentu, Pak. Nabi pun pernah kena sihir oleh Labid ibn A'sam, Labid ibn A'sam seorang Yahudi menyihir Nabi dan sihirnya kena. Tapi enggak merusak wahyu sihir yang mengenai Nabi, hanya seolah-olah beliau itu udah mendatangi istri-istrinya. Padahal belum, Aisyahnya sudah tadi tuh. Nah, itu baik sihirnya. Jadi bukan berarti orang ketindihan itu enggak soleh, yang enggak ketindihan soleh belum tentu. Belum tentu. Jadi cara mengatasinya adalah mencegah dengan zikir pagi petang, banyak muamalah dengan Al-Quran, banyak baca muawwidzatain, ayat kursi, ya, dan ruqyah mandiri yang bisa kita ucapkan sehari-hari, ya, baca Quran. Apakah mimpi termasuk jawaban istikharah? Enggak selalu, enggak mutlak. Ya, istikharah itu bisa dengan apa saja, enggak harus dengan mimpi. Jangan nunggu mimpi. Tapi dari kemudahan. Karena itulah saya sering katakan istikharah itu bukan memilih satu dari dua. Istikharah itu memilih satu dan minta istikharah ini baik nggak untuk saya ini. Bukan antara dua, ya Allah pilihkan, bukan begitu cara istikharah. Pilih dulu sih kok. Nah istikharah. Kalau dimudahkan, semoga ini tanda Allah istikharahnya baik. Tapi kalau ya Allah berat rasanya, dah bismillah mundur. Mungkin itu jawaban dari istikharahnya. Ustadz, sekarang banyak berita di media sosial. Apa arti sebuah jenggot yang dipelihara dan dipotong ujung celanamu, merasa paling sunnah, tapi akhlakmu masih berperilaku buruk sesama muslim? Wes. Sunnah tidak hanya penampilan, tapi juga adab dan perilaku keseharian. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Pertama, jangan banyak nonton berita di media sosial seperti ini. Unfollow semua akun Instagram yang menyudutkan Salafi, yang menyudutkan Wahabi. Kenapa enggak ilmiah semua mereka? Kalau ada yang salah dari orang yang berjenggot, orang yang tidak isbal, yang salah bukan jenggotnya. Yang salah bukan tidak isbalnya, tapi orangnya. Bukan berarti kita ini Ustaz enggak masalah aku jenggotku potong, aku isbal, yang penting apa? Akhlak dulu. Nah, ini salah. Di antara bentuk akhlak, ingat akhlak itu ada 3, akhlak kepada Allah.
enggak berbuat syirik, akhlak kepada Allah, salat, akhlak kepada Allah. Ya, termasuk akhlak kepada Rasulullah, memelihara jenggot, akhlak pada Rasulullah. Jangan gara-gara akhlak kepada manusia kita meninggalkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada manusia yang kedua, akhlak kepada diri sendiri yang ketiga, atau yang sendiri itu yang apa? Yang kedua. Jadi akhlak itu ada tiga, kepada Allah, diri sendiri dan manusia. Ittaqillaha haitsu ma kunta, akhlak kepada Allah, bertakwa dimanapun kita berada. Wadbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan kalau berbuat kesalahan iringi dengan kebaikan. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, baru yang ketiga berakhlak kepada manusia. Sebagian kita akhlak sama Allah udah buruk, udah salah. Ini yang paling pokok, Pak. Ada yang masya Allah ya, lisannya baik, nggak pernah sholat, podo. Ada yang masya Allah ya, sering senyum baik, tapi nggak pakai aurat, podo. Tapi kita yang sedang nutup aurat, yang sedang berpenampilan sesuai dengan sunnah, berusaha untuk mempraktekkan adab dan akhlak, ini yang bagus. Jangan dibanting-bantingkan antara akhlak dan sunnah. Semuanya dia jalankan, nggak bisa, bukan sesuatu yang tidak bisa digabung. Dan kita yang masih tertatih-tatih memperbaiki akhlak kepada manusia, tapi kita sudah menjaga sunnah, ini lebih baik daripada orang yang dia masih tertatih-tatih pun dalam akhlaknya dan dia meninggalkan sunnah. Ustaz, bagaimana mutsidkan hafalan padahal udah rajin di murojaah tapi masih saja lupa? Sama aku juga. Ya, tanya sama Ustaz Bambang saja ya. Bagaimana menghilangkan rasa gengsi dalam belajar yang dimaksud karena malu, karena kebodohan? Ya karena kita bodoh lah kita belajar, kalau kita pintar kita ngajar. Kata Mujahid, la yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Ada dua tipe manusia yang enggak dapat ilmu. Yang pertama adalah mustakbir, orang yang sombong. Yang gobtun, yang dia batarul haq, dia menolak kebenaran. Maaf akhi, begini, apa dia kau tuh lama ngaku ngaji, sombong dia. Nolak kebenaran, enggak dapat ilmu. Yang kedua mustahyin, sungkan, malu. Aku dewek yang jilbabnya masih pasmina, aku dewek yang masih tua di sini. Aku dewek yang sudah berkali-kali melak pengajian ini tapi tidak ngerti-ngerti. Malu dia. Ini tidak dapat ilmu. Malu itu kalau berbuat maksiat, tapi malu yang menghalangi kita dari kebaikan, ini namanya khojal, dicela dalam Islam, sungkan. Ya, jadi jangan malu. Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa ketidaksukaan terhadap sifat seseorang? Rasa tidak suka. Kenapa dulu tidak sukanya? Ya, kalau tidak suka karena perbuatan maksiatnya, tidak sukai perbuatan maksiatnya. Ya, orangnya jangan, kalau sifat tersebut hilang, sukai orangnya. Dari santriwati kayaknya nih kemarin. Ustaz, bagaimana solusinya menghilangkan musik secara permanen? Udah berusaha buat zikir, baca Quran, masih saja pengen dengar lagi, kepikiran dengan lagu tersebut, bawaannya pengen dinyanyiin terus. Ini awal-awal hijrah ya semua kayak gini. Ya, saya pun awal-awal hijrah ke mall, lagu nostalgia, susah. Ya memang inilah namanya ujian di dalam hijrah, ujian di dalam tobat. Apalagi yang musik is my life dulunya, tiba-tiba langsung tinggal. Ini harus butuh apa? Perjuangan. Terus saja sibukkan diri. Semoga dengan berlalunya waktu kita akan bisa meninggalkan itu semua. Ustaz, boleh nggak mendoakan seseorang yang kita idolakan agar ia berhijrah menjadi lebih baik dan mengikuti sunnah Rasul? Boleh. Dan mendoakan dia menjadi jodoh kita kelak. Nice. Lucu Ustaz, tapi ya mau gimana lagi, hehehe. Der santriwati ya. Jatuh cinta itu nggak ada yang salah. Karena kita terlanjur begitu saja, nggak milih. Ya terkadang kita, kan itu saya nggak suka diksi cinta yang tidak halal. Maksud tidak halal itu gimana?
Manusiawi jatuh cinta. Ya, manusiawi jatuh cinta. Yang salah kalau cara menjalaninya yang salah. Jatuh cinta itu sendiri bukan pilihan kita. Terkadang kita suka sama si fulan. Ini manusiawi, nggak ada yang kuasa menolak rasa suka terhadap seseorang lawan jenis. Kalau kita suka sama sesama jenis, ini baru salah. Suka sama bapak kita sendiri, ini baru salah. Ya, suka sama orang kafir, ini baru salah. Tapi kalau orang tersebut halal untuk kita nikahi, cinta kepada dia pun halal. Cuman cara menjalaninya. Kalau cara menjalaninya nggak halal, inilah cinta yang nggak halal. Perasaan itu sendiri nggak ada hukumnya. Jadi boleh saja kita mendoakan seseorang dalam doa-doa kita, menyebut nama si dia menjadi imam dalam sholat malam kita. Menjadi seorang lelaki yang menjadi ayah bagi putra dan putri kita. Menjadi seseorang yang tidur di samping kita. Menjadi seseorang yang memuji masakan kita meskipun sebenarnya tidak enak. Seseorang yang kita cium tangannya saban pagi ketika dia mau berangkat bekerja. Kita boleh saja. Tapi berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharapnya kepada si dia, maka dia akan menjadi pelajaran bahwasanya menempatkan perasaan atau harapan kepada manusia itu akan berakhir dengan kekecewaan. Semua manusia pernah datang sebagai pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang bikin dada kita sesak, bahkan terluka, menyakitkan, berlinang air mata. Ada yang jadi pelajaran agar kita menjadi lebih kuat, lebih tegar, agar berharap bukan pada orang yang tidak tepat. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dalam dia sibukkan diri, ya, dia nggak mau tersibukkan dengan dirinya. Kalau dia belum siap, kalau sudah siap, kayak Khadijah aja. Kalau Khadijah dia udah jatuh cinta sama Muhammad, siap, langsung dia utarakan kepada Nafisah. Nafisah, iya Khadijah, aduh aku lagi falling in love nih, aduh sama siapa, Masya Allah. Kau sudah banyak nolak-nolak laki-laki nih, pasti spesial sekali nih laki-laki yang bikin kau jatuh cinta sama Muhammad. Karena akhlaknya, etikanya, ya sikapnya, budi pekertinya bikin meleleh Khadijah. Ini yang akhirnya menemukan sepotong hati yang baru udah 2 kali nikah. Khadijah meninggal sama suaminya, banyak yang melamar tapi ditolak semua. Terdengar cerita tentang Muhammad, baik orangnya, buktikan dulu, jangan tertipu dengan media sosial. Ya, kesolehan butuh pembuktian. Ayo Maisarah, budaknya, coba temenin Muhammad untuk berdagang di Syam. Muhammad, kalau kau bisa sukses, saya berikan gaji yang tidak pernah saya berikan kepada laki-laki yang lain. Kepada ya karyawan saya yang lain. Setuju, deal. Tidak pernah Khadijah seuntung ketika itu. Lebih untung dari ketika mengutus Rasulullah. Karena apa? Akhlak, takwa, budi pekerti, kejujuran. Akhirnya jatuh cintalah Khadijah dan langsung disegerakan. Lah kalau kita masih mondok, nggak boleh diutarakan, belum siap berarti. Kecuali sudah diizinkan. Caranya adalah sibukkan diri, kita lupakan, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang datang duluan adalah undangan dari dirinya, maka orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan pernah kecewa. Sederhana, oh berarti dia belum baik untuk diri saya. Bisa jadi saya akan mendapatkan lelaki yang lebih baik dari dirinya. Enggak masalah, enggak sia-sia doa kita selama ini, teman-teman. Kalau seandainya ada laki-laki yang lebih dulu maju, yang baik agamanya, baik akhlaknya, sedangkan yang kita doakan belum kenal sunnah, maka lupakan yang kita doakan ini. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa kita. Ustadz, tapi kan saya cinta sama yang ini. Insya Allah dengan kebaikan dan akhlaknya, kau akan terbuat jatuh cinta lebih dari orang yang pertama. Buka hati kita. Karena ini baik agamanya, baik akhlaknya. Bismillah. Agama di atas segalanya, kepintaran, kecerdasan, ketampanan, bahkan di atas segala rasa yang manusia sebut itu cinta. Kita cinta sama si fulan, ternyata datang lelaki yang lebih baik. Semoga yang ini yang bisa buat kita lebih cinta daripada laki-laki yang
Pertama, bagaimana meninggalkan seseorang tanpa harus menyakiti hatinya. Apa cak ini galau? Kita nggak bisa dalam hidup ini nggak menyakiti seseorang. Realistis teman-teman, kita pasti akan menyakiti hati orang lain. Ini sebuah sikap. Jangan kita naif, wow pengen semua orang cinta, pengen gak pernah melukai hati seseorang. Tapi ingat ketika kita memilih untuk melukai, karena ini sebuah kebaikan. Kita udah punya pacar nih misalnya, kita udah ngaji. Kita harus putus meskipun mungkin itu melukai hatinya. Agar apa? Agar dia tidak terluka terlebih jauh. Ya, saya memutuskanmu bukan karena saya benci, tapi karena saya benci benar-benar cinta. Wah. Ayo pengajian di Imam Syafi'i. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai, berusaha yang terbaik ya, sampaikan, ambil keputusan. Adapun kalau dia terluka, sakit hati, itu udah konsekuensinya. Ustadz, bagaimana kalau mengajak keluarga berhijrah sebagian, sedangkan kita bersikeras mereka tidak dengar nasihat kita, malah dianggap sebagai lelucon. Dek, kalau kamu mau ceramah di masjid aja. Sabar. Rasulullah itu dakwah 13 tahun di Mekah. Beberapa orang saja yang masuk Islam. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 berapa? 950 tahun. Cuman segelintir orang yang masuk ke dalam Islam. Nabi pernah melihat seseorang, ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya followers. Seandainya nih Nabi bikin akun Instagram 0 followersnya. Jadi dakwah emang kayak gitu. Perlu perjuangan, ditolak, diajak. Masih enak kakak gini. Nabi dibilang majnun, gilo. Dibilang apa lagi? Sahir, tukang sihir, kazab, bohong, pembohong, pendusta, pembual, banyak. Kita masih, dek, kalau kau nak ceramah di masjid B, jangan di sini. Sabar. Dan cara nasihat terbaik adalah dengan akhlak kita, dengan akhlak dan budi pekerti kita. Ustadz, azan kedua itu bid'ah bukan? Dan kenapa di Masjid Syafi'i tidak pernah azan kedua? Azan kedua apa ini? Jumat. Azan kedua Jumat kalau saya boleh sesuai dengan Utsman bin Affan, tapi yang lebih bagus azan cuma 1 kali sebagaimana sunnahnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Utsman bin Affan itu azan jaraknya jauh, Pak. Bukan cak sekarang, beda cuma 5 menit. Mena azan 2 kali, jam 11 azan tuh. Ya. Kemudian di mana? Di pasar-pasar, di pasar Sentosa azan. Biar tahu ini hari Jumat. Bukan seperti yang terjadi zaman sekarang, itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun azan Jumat subuh, azan subuh 2 kali ya sunnah. Tapi kenapa sebagian kita enggak mengerjakan? Takut ribut. Karena masyarakat belum tahu subuh itu azannya harusnya 2 kali sunnahnya, Pak. Subuh itu kayak di Mekah Madinah itu azan 2 kali. Mazhab Syafi'i pula azan 2 kali sebenarnya. Cuman masyarakat kita ini kalau kita azan jam 4 ribut mereka ke masjid. Ngapa kamu nih azan cepet nian, woi? Aku tedo. Bapak ini, ya, cak mana kamu nih? Kau tuh yang cak mano? Aku ada tepat waktu, Bapak tidak pernah datang. Aku azan kecepatan, Bapak dah datang. Ya, mungkin pertanyaan sedikit saja ya. Apa kiat menjaga lisan ketika puasa? Seringkali saya ketika berada di lingkungan buruk mengucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Ya ngapa juga lingkungan buruk? Ya, namanya hijrah juga lingkungannya. Namanya hijrah juga temannya. Ustadz, apakah marah itu membatalkan puasa? Enggak, membatalkan pahala puasa saja mungkin. Ya kalau marahnya bikin dia berkata-kata yang enggak pantas. Ya, marah enggak batal puasa, nangis enggak batal puasa lagi, garuk-garuk jerawat, apa lagi? Kentut dalam banyu, apa lagi?
Mencet jerawat. Ya itu nggak benar semua itu. Ini bagus nih. Ya ini banyak pertanyaan yang serupa ya tentang ketika azan subuh ya dia kemudian lagi makan sahur azan subuh maka stop makanannya, minum boleh. Ya minum yang ada di hadapannya diminum udah selesai. Dikit wae. Kadang kita itu kadang puasa tuh cuma 3 butir kurma. Jadi ketika azan sudah stop ya, sudah stop ketika azan subuh jangan lagi. Adapun yang diberi keringanan adalah minum. Sebagian ulama bilang makanan juga, tapi hati-hati adalah minum saja. Yang lagi makan pertengahan jalan Allahu Akbar. Stop, langsung minum udah selesai. Tobat dari dosa demo. Karena dulu aku pernah ikut demo, ngajak kawan-kawan untuk demo. Cara tobatnya ajak sekarang ke pengajian. Ya, ajak ke pengajian. Wallahu taala alam, kita lanjutkan ini pertanyaannya pekan depan ya. Jadi anak nih yang pertanyaan hari ini itu pekan lalu, pekan ini anak baca pekan depan biar melok juga pekan depan. Ya, kita akhiri subhanaka